Ya, perjalanan luar biasa, tapi Tuhan selalu baik untuk kami. Sementara ini hari ini sekolah minggu hanya ada Syama dan mari kita berdoa untuk generasi Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk Engkau yang boleh memberikan kami kepercayaan untuk membangun generasi-Mu, dan pakai tangan kami untuk membantu mereka mengenali Engkau bagaimana apa yang benar, dan Engkau Tuhan yang kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Saya lihat kanan kirinya dulu, kasih senyuman yang luar biasa. Selamat pagi Sagi. Selamat pagi Sagi. 6 November 2022. Ya, kita akan mereview beberapa hal di dalam rapat kami nanti malam, sehingga dalam minggu depan akan ada beberapa hal yang kita akan floorkan ke teman-teman, termasuk bagaimana sekolah minggu berjalan, dan juga ada the end of the year meeting buat kita. Ya, coming di Desember. Tanggalnya kita akan pastikan, tapi kemungkinan tanggal sudah ada. Dan Brenton akan datang juga di akhir bulan ini. Pak Anan, Pastor Anan dari India akan datang minggu depan juga. Jadi akan banyak hal yang akan terjadi di antara kita, teman-teman. Ya, berdoa untuk banyak hal. Visa Brenton akan dimulai diproses besok Senin, dan saya akan juga coba untuk dapatkan visa ke India besok Senin juga. Jadi kita lihat apa yang Tuhan bisa lakukan. Kita hanya boleh taat aja terhadap hati Tuhan yang ada di dalam kita. Dan hari ini saya akan bicara tentang the cost. Ya. Amen. Biayanya. Aduh, harganya. Dari judulnya sudah agak menakutkan ini ya. Ada tagihan di setelah ibadah hari ini. Saya langsung aja ya, kita ke 1 Korintus 4. 1 Korintus 4 ayat 16. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yang belum katakan angel. Amin. 1 Korintus 4 ayat 16 itu setelah 1 Korintus 3. Sebelum 1 Korintus 5. Oke. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Ya. Paulus menulis ini untuk jemaat di Korintus. Di dalam pembahasan dia mengenai setiap masalah yang ada pada jemaat itu, dia menuliskan ini di tengah-tengahnya. Melihat dosa dan tindakan mereka yang mereka lakukan, yang tidak dan bukan, yang seharusnya dan yang benar, yang tidak benar. Paulus menuliskan hal ini juga bagi mereka. Ya, Paulus menyatakan beberapa hal spesifik terhadap masalah-masalah di dalam mereka. Tetapi dia juga memberikan sebuah kesempatan untuk jemaat terbebas dari ketidakbenaran itu. Dengan cara dia memberikan kembali peringatan kepada mereka, satu-satunya dasar untuk terus benar dan hidup benar. Sehingga Paulus juga mau memastikan kalau orang-orang ini juga kembali hidup dengan cara hidup yang benar. Tidak hanya bilang tidak boleh itu, tidak boleh ini, tetapi dia mau memastikan mereka kembali kepada cara hidup yang benar. Paulus menyatakan, turutilah teladanku. Ini bukan berarti Paulus merasa paling benar. Tetapi Paulus yakin bahwa cara hidup yang dia jalani, yang membuat dia mencapai kehidupan yang benar. Setiap hal waktu saya ke Amerika kemarin, salah satu yang saya lakukan adalah saya ketemu Elder Post.
Ya. Saya belajar cara hidup dia. Karena saya lihat dia tetap bertahan sehat, berfungsi luar biasa dan maksimal. Masih kayak kita gini yang muda-muda ini. Padahal umurnya 60-an. Ya, 60-an tahun. Dan dia menyampaikan dengan segala sesuatu yang dia lakukan dengan percaya diri dan yakin bahwa inilah yang dia sudah lakukan. Dan bukan karena dia merasa yang dia lakukan paling baik daripada metode yang lain, tapi karena dia melakukannya dan sudah mendapat buah dari apa yang dia lakukan. Dan dia tahu bahwa inilah yang menghasilkan. Bisa mengerti di sini? Ya, cara hidup yang Paulus lakukan membuktikan ke dirinya sendiri bahwa cara hidup ini berhasil untuk membuat hidupnya maksimal dan benar. Berhasil untuk membuat hidupnya terus berfungsi bagi Kristus. Sehingga dia begitu percaya. Cara hidup apa ini? Cara hidup seperti apa yang dihidupi Paulus? Di dalam pasal 4 ayat 17 dikatakan, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius. Katakan Timotius. Yang adalah anakku yang kukasihi, yang setia di dalam Tuhan. Ya, ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana di dalam setiap jemaat. Dan ini sudah diajarkan ke seluruh jemaat yang ada di situ, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama dari ayat ini adalah hidup yang Paulus jalani bukan berdasarkan ide kreatif Paulus saja. Bisa mengerti di sini? Saya nggak mau lari ke detail terlalu, tapi saya ulangi aja. Hidup yang Paulus jalani bukan hidup yang berdasarkan ide kreatif dia saja. Tetapi dia katakan hidup yang kuturuti di dalam Kristus. Hidup dia menuruti Kristus sehingga yang dia hidupi adalah apa yang Kristus hidupi. Jadi hidupnya Paulus adalah hidup yang mengikuti cara hidup atau hidupnya Kristus. Jadi hidup Paulus adalah hidup yang mencontoh hidup Kristus sendiri. Bagaimana Kristus hidup, itulah yang dihidupi oleh Paulus. Yang kedua adalah Paulus mengirimkan Timotius sebagai contoh hidupnya Paulus. Dia ngirim Timotius sebagai contoh cara hidupnya Paulus. Bagaimana bisa? Ini membuktikan bahwa kehidupan atau cara hidup Timotius bisa mengingatkan orang lain tentang cara hidupnya Paulus. Alias cara hidup Timotius sama dengan cara hidupnya Paulus. Kalau Paulus mengikuti Kristus, Paulus ngikutin Kristus. Terus Timotius ngikutin Paulus. Jemaat ngikutin Timotius sama dengan jemaat lagi ngikutin Kristus. Dan murid Kristus adalah mereka yang mengikuti Kristus. Betul? Murid Kristus adalah mereka yang mengikuti Kristus. Saya mau tekankan di situ dulu. Kalau jemaat Tuhan mau mengikuti Kristus, harus mengikuti mereka yang juga ngikutin Kristus dong. Apakah kamu mau jadi murid Kristus? Apakah kamu mau mengikuti mereka yang mengikuti Kristus? Siapa yang mau jadi murid Kristus di sini? Oh, dikit ya. Siapa yang mau jadi murid Kristus di sini? Oke. Kita ke Matius 4 ayat 25. Matius 4 ayat 25. Yang sudah dapat katakan ikut Kristus. Ikut Kristus. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Wow.
banyak orang mengikuti Yesus pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Karena banyak orang mendengar hal-hal yang luar biasa yang terjadi pada waktu itu, di mana Yesus ada. Mujizat, ada kabar mujizat dan kuasa ada pada Yesus dan di mana Yesus berada. Sehingga banyak orang mulai mengikuti dia pada waktu itu. Mereka benar-benar literally mereka berjalan mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, mereka mengikuti Yesus kemana. Sehingga banyak orang yang mengikuti dia waktu itu. Dan tidak sedikit saja. Tapi jumlahnya dikatakan Alkitab banyak. Katakan banyak. Ya. Berbondong-bondong. Bukan berondong-berondong. Berbondong-bondong itu jauh berbeda. Oke. Ya. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Di pasal berikutnya Matius 8 ayat 1 juga dikatakan seperti ini, bahwa setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang, bukan berondong-berondong lagi, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Masih banyak orang mengikuti dia. Tidak berhenti di situ saja. Setelah itu pun banyak orang terus bertambah untuk mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Kedua ayat ini hanyalah contoh dari betapa banyaknya orang mau dan rindu untuk jadi murid Kristus. Mereka mendengar tentang Yesus, mereka datang dan mencarinya serta bahkan mengikutinya sampai naik ke pohon ara. Hei Sakeus, turunlah. Saking dia mendengarnya. Beberapa dari kita ada dalam keadaan ini. Kita banyak mendengar tentang Yesus dan kerajaan Tuhan. Dan saat kita mendengar, kita takjub. Wow, Tuhan luar biasa, kerajaannya luar biasa. Wah, Yesus dan Tuhan, Kristus Tuhan dapat melakukan banyak hal. Aku mau dan mencoba mengikutinya. Kita dengar bahwa kalau Yesus dapat melakukan mujizat, Yesus dapat melakukan terobosan dalam hidup seseorang dan merubah hidup seseorang. Yesus dapat merubah, bahkan menggantikan hidup seseorang. Yesus dapat memberkati rencana dan mimpi-mimpi orang itu. Dan usaha-usaha orang itu. Ya, Yesus memang memiliki kuasa. Karena Yesus benar-benar Tuhan. Amen. Apa yang tidak dapat dilakukan Tuhan? Segala sesuatu dapat dilakukan. Tetapi mereka yang mengikuti Yesus, mereka tidak menyadari apa yang sesungguhnya sedang mereka ikuti. Apa yang sesungguhnya mereka sedang ingini, mereka tidak sadari betul. Siap-siap. Yohanes 6. Saya ngomong ke Pak Gerin tadi malam, oh nanti simpel aja kok, pendek gitu. Tapi Pak Gerin masih rapper, tidak percaya. Gitu. Yohanes 6 ayat 60 yang sudah dapat katakan amin. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarnya? Di sini adalah perkataan para murid Yesus waktu itu. Pernyataan setelah mereka mendengar tentang bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan untuk memperoleh hidup seperti Yesus. Dikatakan pada ayat sebelumnya kalau mereka harus makan daging dan minum darah Yesus untuk hidup. Jadi seperti Kristus. Teman-teman pelajari berikutnya. Dan bagi mereka perkataan ini keras. Dan mereka tidak yakin kalau orang-orang yang mengikuti mereka itu yang tadi banyak berondong-berondong itu tadi, berbondong-bondong tadi, itu dapat menerima hal ini. Itu yang dimaksudkan murid-murid ini. Wah, pengajarmu terlalu keras. Karena mereka sadar yang mengikuti Yesus selama itu menantikan berkat dan pembebasan, bukan tantangan. Mereka yang berbondong-bondong mengikuti Kristus itu mencari mujizat untuk hidupnya
bukan penderitaan. Pada akhirnya di Yohanes 6 ini, tapi ayat 66, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di situ. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Kemana si berondong-berondong tadi? Banyak dari mereka yang mundur. Katakan mundur. Mereka siapa? Mereka yang tadinya ngikuti Yesus kemanapun, Bapak Ibu Saudara. Mereka yang literally jalan bareng Yesus. Mereka mengundurkan diri untuk tidak lanjut lagi ngikuti Kristus. Terlalu banyak. Loh, saya kira semua mau jadi murid Kristus. Lah kok pulang? Loh, lah saya kira mau jadi Kristen. Lah kok mundur? Lah kok keluar? Kenapa hal ini terjadi? Kenapa? Kenapa banyak orang mundur dari proses menjadi murid di Tuhan? Saya kira dari awal mereka pengen jadi murid Kristus. Kenapa? Tanya kanannya, mungkin ada nggak yang tahu kenapa? Kenapa Betran? Lukas 14 ayat 28. Lukas 14 ayat 28 yang sudah dapat katakan amin. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Ayat ini familiar untuk beberapa dari kita, betul? Apa masalahnya di sini? Kenapa orang-orang tadi mundur dan berhenti dari mengikuti Yesus? Kenapa mereka berhenti mengikuti Kristus? Karena mereka tidak memperhitungkan benar-benar biayanya sebenarnya berapa. Banyak yang tidak sadar bahwa ayat ini bukan dipakai Tuhan untuk menyinggung seseorang yang tidak berhitung. Bukan untuk menyinggung mereka yang tidak membuat rencana. Tuhan memberikan hal ini saat dia sedang memperlihatkan apa yang harus dibayar untuk membangun hidup di dalam Kristus. Apa yang harus dibayar untuk jadi murid Kristus. Banyak orang tidak memperhitungkan dengan baik dan tidak benar-benar tahu apa yang sebenarnya mereka sedang ikuti. Ntar lagi Natalan nih, ya mereka ikut sana sini aja karena mungkin bintang tamunya artis. Mereka nggak sadar apa yang sebenarnya mereka sedang ikuti. Yesus tidak segampang itu. Sehingga banyak dari mereka hanya membangun dasar dan tidak sadar masih banyak biaya yang harus dibayar untuk pembangunan itu selesai. Banyak yang harus dibayar untuk menyelesaikan segala sesuatu untuk benar-benar jadi murid Kristus yang serupa dengan Kristus. Banyak orang Kristen bahkan tidak sadar biaya untuk menjadi Kristen. Mereka mau berkat jadi orang Kristen untuk mengikuti Yesus, tetapi mereka tidak sadar kalau ada harga yang harus dibayar untuk jadi Kristen. Bahkan tidak pernah terbayang untuk sebagian besar kekristenan masa kini. Tidak siap bahkan untuk menerima tantangan, tidak siap untuk menerima kesulitan dalam mengikuti Kristus. Karena yang terdengar bagi mereka hanyalah keuntungan bagi mereka, tanpa ada biaya dari mereka. Bahkan di dalam memberi pun mereka memberi karena mereka mau menerima.
Kehilangan dan pengorbanan tidak ada pada Alkitab orang Kristen masa kini bahkan. Mau ditambahkan sampai meluap, tapi tidak ada yang mau dikurangi. Mau dipadatkan, ditumpahkan sampai keluar. Itu memang Alkitabiah, tapi itu paling sering dipakai untuk memaksa orang memberi. Sehingga mereka punya persepsi untuk memberi, untuk menerima. Kehilangan tidak ada lagi di kamus kekristenan masa kini. Firman Tuhan hari ini bertujuan untuk setiap kita benar-benar menyadari apa yang harus dibayar untuk jadi murid Kristus. Kita tidak mau hanya memulai jadi murid Kristus, tetapi tidak pernah menjadi seperti Kristus. Kita tidak mau hanya membangun dasar dan kemudian tidak mau membayar lagi untuk membangun dinding dan menyelesaikan bangunannya. Saya mau pastikan semua orang tahu harganya yang harus dibayar hari ini. Saya mau pastikan semua kita di tempat ini sadar bahwa pembangunan hidup di dalam Kristus itu ada harganya. Katakan harga. Harga. Ada harga yang harus dibayar bahkan terus menerus sampai kesempurnaan terjadi. Jadi tidak bisa hanya bilang dulu aku pernah mengorbankan ini. Itu hanya berhenti di fondasi. Amin. Membangun hidup serupa dengan Kristus harus bayar harga. Tidak ada satupun kita bisa bebas dari semua harga ini. Karena ini harga yang memang harus dibayar. Kalau memang mau membangun rumah, tanya Pak Gerwin. Ya kan? Tidak bisa kamu cuma bayar sampai fondasi aja. Ya kamu dapatnya di situ aja juga memang. Terus membangun temboknya berharap ada diskon dan gratisan untuk pembangunan berikutnya. Biaya terus menerus ada Bapak Ibu Saudara. Terus menerus ada biaya yang harus dibayar untuk dan seturut dengan pembangunan yang diperlukan untuk menjadi sama seperti Kristus. Cukup panas sampai sini? Efesus 4. Berapa hari lalu aku bilang, wah kayaknya minggu agak keras, terus friend bilang, wah gak apa-apa. Biar kangennya kalian terobati sedikit kan. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13. Sampai kita semua, catat baik-baik ayat ini, aku suka ayat ini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Tuhan, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat ini jadi salah satu yang sering kita bahas dalam pemuritan di tempat ini. Karena ini sangat penting, katakan penting. Dan ini selalu mengingatkan, harus diingatkan kepada kita. Pertama, ini selalu menjadi pengingat bagi kami dan saya pribadi. Sebagai pengingat apa yang harus menjadi tujuan memilih kami dan meletakkan kami sebagai gembala di tempat ini. Dan juga ayat ini memperlihatkan tujuan akhir dari semua proses penempatan kepemimpinan di setiap gereja Tuhan. Ayat 13 dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Kesatuan adalah tujuan pertama. Katakan satu. Pengetahuan tentang Tuhan Yesus Kristus yang benar. Catat baik-baik. Pengetahuan yang benar. Ya. Artinya tidak menciptakan figur Yesus menurut imajinasimu sendiri. Kita tidak menciptakan figur Yesus dengan kepala kita sendiri. Kita mau Yesus yang benar.
dan kita kenali sebagai Tuhan yang benar. Kalau semua orang mengenali Kristus yang benar, kesatuan mudah. Kenapa kesatuan sulit? Karena semua orang punya imajinasi Yesusnya sendiri-sendiri. Sehingga mereka rasa Yesus nggak apa-apa gini. Yang satunya, enggak, Yesus nggak gitu. Yang satunya, enggak, Yesus gini-gini kok. Yesus cuma satu, saya rasa. Kristus cuma satu, saya rasa. Cuma kepala manusia yang banyak. Hingga Yesus di kepala mereka berbeda-beda. Kesatuan jadi sangat mustahil ketika mereka bahkan tidak mengenali Yesus yang mana yang mereka kenali. Kedewasaan penuh dikatakan ini. Apa kedewasaan penuh? Penuh seperti Kristus sepenuhnya. Alias menjadi Kristus sepenuhnya. Itu tujuan utama perlengkapan dari semua jabatan yang Tuhan berikan di dalam komunitas Tuhan. Ini tujuannya. Kata lainnya adalah menjadi murid Kristus yang sesungguhnya. Tujuan dari seluruh proses perlengkapan dan proses dilengkapi ini untuk semua orang menjadi murid Kristus sepenuhnya dan sesungguhnya. Penuh dengan Kristus. Kristus terlihat dalam segala sesuatu dan sisi manapun dari kehidupan setiap orang di dalam jemaat. Itu tujuannya. Itu tujuan kami. Gembala ada untuk melengkapi kita semua di tempat ini untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Siapa mau jadi murid Kristus di sini? Bahayanya adalah dalam membangun kedewasaan atau kepenuhan Kristus ada harga yang terus harus dibayar. Bagaimana kita sedang hanya berfokus pembangunan dasar saja. Bahkan sebagian kita hanya santai dan sudah puas dengan pembangunan fondasi aja. Di dalam pembangunan fondasi ini Tuhan sudah menantang kamu untuk membayar harganya dengan berbagai cara. Ada yang harus mengorbankan dengan kuliahnya. Ada yang harus membayar dengan tidak memilih pekerjaan yang dia sukai dan dia dambakan sejak lahir. Ada yang harus jangan dari kecil, mau jadi apa gitu, jadi dokter gitu kan. Susah. Ada yang harus membayar dengan tidak kembali mudik ke kampung halaman setelah selesai kuliah. Atau ada juga yang harus meninggalkan orang terkasih di kampung halaman atau dimanapun itu. Tetapi masalahnya adalah pembangunan belum selesai. Dan masih banyak biaya lain yang akan muncul ke depan dan di depan kita, Bapak Ibu Saudara. Pembangunan harus terus berjalan kecuali kamu mau fondasi aja. Pembangunan harus terus berjalan, jangan hanya membangun fondasi aja juga. Sekali lagi, siapa yang mau terus membangun Kristus dalam hidupnya? Amen. Ya, siapa yang mau jadi murid Kristus? Amen. Dan terus menerus sampai serupa sama Kristus. Amen. Saya mau kasih tahu biayanya nih. Budgetingnya. Ini ongkosnya. Oke. Siap? Matius 16. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Udah siap belum nih?
Saya tunggu semua siap aja dulu. Karena nanti ada yang tahunya harus bayar 2.000, ada yang tahunya bayar 5.000. Saya mau semua tahu harganya yang pasti. Dikatakan di sini siapapun yang mau jadi murid Kristus harus kudu. Tenan iki kudu tenan. Harus apa yang pertama di sini? Harus menyangkal diri. Untuk lebih mudah kamu bisa dengan kata tidak menerima siapa dirimu sendiri. Ini yang pertama dan juga yang sulit. Karena kenapa? Karena seseorang tidak mau berubah. Kenapa seseorang sulit berubah? Dan kenapa seseorang tidak berubah? Karena mereka memang tidak berubah. Karena mereka tidak mau berubah dari siapa mereka tadinya. Setiap kita punya kepercayaan tersendiri terhadap diri kita sendiri. Bisa paham gak? Sebagai contoh nih, supaya lebih paham ya. Aku itu orangnya tidak bisa mudah mengampuni. Itu dia percaya terhadap dirinya sendiri. Sesuatu yang ada dalam dirinya sendiri yang dia percaya. Aku itu orangnya tidak bisa nginget ayat-ayat. Ayat-ayat cinta mungkin ya. Aku itu orangnya mudah marah. Aku tuh orangnya butuh banyak tidur. Aku tuh kalau mandi perlu 2 jam. Aku tuh orangnya selalu butuh sarapan. Dan masih banyak lagi. Bisa mengerti di sini ya? Aku tuh harus gini, aku tuh. BTW ini adalah sebagian list dari siapa saya dulunya. Kita semua punya kepercayaan tertentu tentang diri kita sendiri. Yang terkadang bahkan Tuhan sedang mau merubah kamu di situ, tapi kamu nggak bisa karena kamu saking percayanya kamu udah itu, gitu. Dan nggak akan pernah berubah Tuhan. Aku tuh gini. Tetapi saat percaya, saking sangat percayanya kamu tidak mau mengambil perubahan itu. Saya pernah mempercayai bahwa waktu yang saya punya sudah tepat dan baik. Coba tanya Pak Bren. Pada waktu dulu kami mengawali kerjasama dan lakukan banyak hal yang bersama, seberapa sering saya terlambat? Selalu. Saya harus menyangkal kepercayaan akan diri saya sendiri, bahwa saya sudah ngatur waktu dengan benar. Saya harus menyangkal itu supaya saya bisa berubah dan bertumbuh. Saat ini bisa tulis saja di catatanmu di situ tuh. Apa kepercayaan akan dirimu sendiri yang Tuhan lagi berkali-kali munculkan dan ngingatin kamu. Dia mau kamu berubah di situ. Tapi kamu percaya kalau itu ya siapa kamu dan kamu tidak bisa merubahnya, itu yang bahaya. Ingat bahwa tidak ada yang bisa menjadi murid Kristus kalau tidak nyangkal diri. Kalau kamu masih percaya dirimu tuh yaitu, kamu gak akan pernah bisa berubah kayak Kristus. Kamu tetap jadi dirimu yang dulu. Saya sangat mempercayai kalau saya harus selalu sarapan sampai lupa kalau Tuhan dapat memberi kekuatan. Saya sangat mempercayai bahwa saya perlu tidur sekian banyaknya sampai lupa kalau Tuhan dapat memberi kesegaran. Bisakah kamu melihat sekarang seberapa bahayanya tidak menyangkal diri itu? Saat kamu gagal menyangkal diri, kamu tidak akan bertumbuh dalam kuasa Kristus karena kamu tetap menaruh dirimu kepada dirimu sendiri. Mau jadi murid Kristus? Jangan percayai dirimu. Ada harga lain yang harus dibayar.
Di Lukas 14 ayat 26. Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat jadi muridku. Oh, makin mahal ya harganya ya. Makanya pada mundur. Kamu baru tahu sekarang biayanya lebih besar daripada yang kamu pikirin. Itu yang orang-orang itu tidak bisa paham. Untuk ngikutin Yesus harganya lebih mahal daripada siapapun bisa kira. Katakan membenci. Untuk jadi murid Kristus harus membenci bapaknya, ibunya, istrinya. Oh, istriku lihat bahaya. Ya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan. Saya masih ingat waktu saya bingung tentang ayat ini. Agak lama dulu. Apa yang Tuhan sedang maksudkan di sini? Terjemahan yang lebih jelas seperti ini. Kalau orang datang kepadaku tetapi lebih mengasihi bapaknya, lebih mengasihi ibunya, lebih mengasihi istrinya, lebih mengasihi anak-anaknya, atau lebih mengasihi saudara-saudaranya dan nyawanya sendiri, nggak bisa jadi murid. Mau datang dan ikut Tuhan tapi lebih mengasihi ibunya daripada Tuhan, lebih mengasihi bapaknya daripada Tuhan, nggak bisa jadi murid Kristus. Harga yang harus dibayar untuk membangun kehidupan serupa dengan Kristus adalah meletakkan Kristus lebih utama daripada apapun yang lain di dalam hidup kita. Lebih utama dari semua pribadi terdekat bagimu sekalipun. Ini bukan ujaran kebencian ya. Jangan direkam dan dilaporkan. Bukan ajaran yang untuk membenci. Melainkan ini adalah ajakan mengasihi lebih lagi. Ajakan untuk mengasihi Tuhan lebih lagi daripada sebelumnya. Jangan lihat membencinya aja. Ini ajakan untuk mengasihi lebih lagi Tuhan terlebih dahulu. Contoh sederhana, tidak sedikit mahasiswa di Jogja ini kuliah dan ngambil jurusan tertentu untuk membahagiakan orang tuanya aja. Amen. Ini tidak salah sebenarnya, tetapi akan menjadi masalah ketika itu menjadi sesuatu yang tidak tergoyahkan ketika Tuhan mau kamu berubah. Walaupun Tuhan berbicara kepadamu hal yang berbeda, kamu tidak tergoyahkan karena kamu mau membahagiakan orang tuamu. Sebagian dari kita tahu kalau kuliahmu bertujuan untuk kamu bisa kerja jadi pegawai negeri sipil alias PNS. Tapi di waktu yang sama kamu tahu apa panggilanmu bagi Tuhan dan Tuhan memanggil kamu untuk apa. Dan jauh banget dari PNS itu. Pilihannya menjadi tetap terus mencoba jadi PNS untuk orang tua bahagia, atau menjadi apa yang Tuhan mau dan Tuhan senang. Atau hal yang lain, kamu bisa merasakan kalau kamu bisa lihat kalau Tuhan mau kamu lebih dekat dengan komunitas ini dengan tinggal bersama. Tapi orang tuamu gak suka. Di sini akan terlihat mana yang kamu lebih senangkan. Kamu mencari kesenangan orang tuamu atau kesenangan Tuhan? Hei suami-suami, satu suami keluar.
Kamu dengar dari Tuhan sebuah keputusan atau tindakan yang harus kamu ambil. Tapi kamu tahu kalau kamu ambil keputusan itu istrimu bakal marah dan tidak suka. Saya ulangi deh, suaminya baru masuk satu lagi. Suami-suami. Kamu dengar dari Tuhan nih, sesuatu yang dan sebuah keputusan dan tindakan yang harus kamu ambil. Tapi kamu tahu kalau kamu memutuskan hal ini atau kamu ngambil tindakan ini, istrimu bakal gak suka. Atau istrimu bakal marah. Di sini terjadi yang akan terlihat sebenarnya kamu lebih mengasihi istri atau mengasihi Tuhan. Amin. Suami-suami diam. Mana di suami-suami ini? Amin. Yang benar. Ya. Saya nggak harap di ruangan ini ada suami-suami yang takut istri. Cuma tidur di luar. Ada suami-suami yang takut Tuhan dong. Hei orang tua. Maksudnya yang punya anak, bukan yang tua-tua. Ya. Kamu dengar dari Tuhan bahwa ada sesuatu yang perlu dilakukan untuk anak-anak. Tapi kamu tahu kalau kamu lakukan akan membuat anakmu sedih dan tidak dapat menerimanya. Di sini akan terlihat kamu lebih mengasihi Tuhan atau anakmu. Ada orang tua yang gak mau mukul anaknya karena takut anaknya gak senang. Kau mending nyenangkan Tuhan atau nyenangin anakmu. Di situ Tuhan akan lihat. Ingat bahwa kalau kita mengasihi mereka semua lebih dari Tuhan, kita gak layak jadi murid Tuhan. Kita gak layak jadi murid Kristus. Ada harga yang harus dibayar untuk jadi murid Kristus. Dan mahal. Mau lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara. Ayat 27. Masih di Lukas 14. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid. Tidak berhenti di situ aja ya Allah, harganya masih banyak lagi ya. Ya, tidak berhenti di situ aja. Tuhan katakan pikul salib. Di dalam Lukas dikatakan pikul salib setiap hari bahkan. Ya. Di dalam ayat yang lain, salib memiliki beberapa signifikansi di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Salah satunya adalah, dan yang pasti paling besar adalah penderitaan dan kematian. Lukas 9 ayat 22 dia katakan, Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan juga ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan kepada hari ketiga. Salib adalah lambang dari kematian dan penderitaan untuk sebuah kebebasan dan pembebasan. Salib adalah tentang penderitaan yang memang harus ditanggung di dalam perjalanan kehidupan rencana Tuhan. Penderitaan yang harus ditanggung. Sadar bahwa kata-kata salib ini bukan salibnya Tuhan Yesus, tapi dikatakan siapa yang pikul salibnya, salibnya sendiri. Penderitaan yang harus jadi hak kita, yang memang harusnya kita tanggung, itu maksudnya. Itu bedanya di situ. Pada waktu itu orang dilihat untuk mikul salib adalah orang yang sangat memalukan. Itulah mengapa waktu orang disalib biasanya digiring keliling kota dulu untuk memperlihatkan serta memalukan orang tersebut. Seperti halnya Yesus harus menanggung penderitaan dan penolakan. Dan dikatakan ayat ini adalah salibnya. Sekali lagi ingat bahwa ini salib kita sendiri. Artinya adalah penderitaan dan penolakan yang sudah menjadi bagian kita untuk kita jadi murid Kristus. Itu harga yang harus kita bayar. Penderitaan yang sudah menjadi bagian setiap kita masing-masing dalam perjalanan hidup bersama Kristus. Harus pikul hal ini.
harus mau memikul dan menanggungnya. Sangat takutnya orang Kristen akan penderitaan dan penolakan. Mereka bahkan kompromi dan mencoba melakukan banyak hal untuk mau diterima oleh semua kalangan. Untuk mau diterima oleh semua orang. Mereka mencoba kompromi dengan standar Tuhan. Padahal penolakan itu salah satu bagian dari apa yang harus kita pikul. Bahkan mereka kadang merubah sesuatu di dalam dirinya karena takut atau malu. Mereka tidak unasame. Mereka malu. Mereka tidak mau malu. Mereka tidak mau ditolak. Mereka tidak mau menderita. Sehingga mereka tidak mau menanggung yang seharusnya salibnya ditinggalkan. Saat kamu jalan untuk Tuhan akan ada selalu penderitaan yang harus kamu tanggung. Catat baik-baik itu. Akan ada selalu penolakan yang akan dan harus terjadi karena kamu harus pikul salib. Itulah kenapa saya bilang pasti ada penolakan. Karena harus ada salib. Dipikul yang kita tanggung. Karena itu memang bagian dari yang harus terjadi bagi kita. Lihat kanan kirinya. Lihat pundaknya kira-kira kuat mikul nggak itu? Sini pundak lu. Atau ada ketombenya. Mau jadi murid Kristus? Pikul salib. Harus pikul penderitaan dan penolakan yang akan terjadi ketika kamu memilih Kristus dan jadi murid Kristus. Mau jadi murid Kristus? Ini harga yang harus dibayar. Tapi belum selesai sampai situ aja. Ada lagi harga yang lain. Ya. Daftar menu berikutnya ayat 33. Ayat 33 di Lukas 14 tadi. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Yang digaris bawah di ayat ini adalah tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Punya benda kesayangan? Kalian punya benda kesayangan? Yang berikutnya ini adalah tentang kepemilikan Bapak Ibu Saudara. Ini adalah salah satu yang Tuhan terus ajarkan saya dan bertumbuh bahkan baru-baru ini di dalamnya. Saya tidak punya banyak barang. Tapi kadang saya baru sadar kalau hati saya masih terikat terhadap hal tersebut saat seseorang mau menyentuhnya. Waktu benda itu cuma di rumah atau di kamarmu aja nggak terlalu. Kamu baru sadar ketika ada orang yang mulai memegangnya. Saat sesuatu baru mungkin masih bagus, baik ya, ketakutan mulai muncul. Nanti kalau dipakai orang jadi rusak. Gimana kalau mereka di situ atau mereka ada di situ nanti jadi kotor dan bermasalah. Saya sadar saat saya masih merasa seperti itu, berarti sebenarnya saya masih punya ikatan ke benda itu. Masih terikat terhadap benda itu. Roh Kudus menyadarkan saya kalau ternyata hati saya masih terikat ke sesuatu. Apa lo malah? Padahal segala sesuatu itu pun juga dari Tuhan. Walaupun rusak karena dipakai umat Tuhan, Tuhan bisa berikan yang baru. Dan kalaupun tidak diberikan yang baru, terpujilah nama Tuhan. Oh, aminnya dikit ya bagian ini. Ya. Karena hanya mereka yang dapat melepaskan dirinya dari benda miliknya yang dapat menjadi murid Tuhan. Loh. Kalau kamu masih terikat dan mengikatkan diri terhadap benda yang kamu miliki, kamu gak layak jadi murid Tuhan. Bahkan sekecil apapun benda itu.
Mau jadi murid Tuhan? Atau mau punya barang yang bagus-bagus? Kisah Rasul 4 ayat 32 gini katakan bahwa adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah milik mereka sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Katakan bersama. Saya rasa kita semua setuju kalau jemaat mula-mula adalah komunitas yang kuat. Amin. Kenapa mereka kuat? Kenapa mereka kuat? Karena mereka murid Kristus. Mereka mampu melepaskan hati mereka terhadap kepemilikan mereka, terhadap barang-barang yang mereka miliki dan kepunyaan mereka. Lebih dikuatkan lagi, saya memiliki contoh yang luar biasa yang melakukan hal ini juga, yang memberi kekuatan untuk saya juga melakukannya. Bagi banyak orang, kamar tidur utama mereka adalah hal yang paling mereka sayangi dan paling dijaga. Ya, tempat tidurnya atau mungkin desknya, ya, atau dinding tempat dia berdoa itu kayak, oke, udah, jangan sampai disentuh. Begitu sentuh dia, tangannya gitu. Banyak orang memberikan hal-hal yang bermutu baik dan indah di kamar tidurnya sendiri atau tempat-tempat pribadi mereka sendiri, terutama bagi orang Amerika. Tapi saya punya contoh yang mencontohkan kepada kami, yang membuat kami dapat benar-benar bebas dari hal ini. Pak Brand dan Miss Teresa, dulu waktu pertama kali di sini belum ada murid di rumah, saya masih menjadi anak muda yang jarang mandi. Ya. Mereka harus pergi ke luar negeri karena visa gitu. Dan mereka bolehkan saya tidur di kamar utama mereka. Gitu. Kadang ada teman yang mau nginep aja kita mikir, aduh nanti spraynya kotor. Nanti bau keringat dia. Aduh bantalnya ada jigamnya. Gitu. Iya kan? Seberapa yang pernah memikirkan hal itu? Ada kita lagi kemana terus ada teman yang mau ikut nginep di guys house atau girls house terus mikirannya kayak gitu. Yang ketawa pasti ya. Pastor Eric dan Miss Jane perjalanan saya tahun lalu mereka memberikan kamar utama mereka untuk saya. Kamarnya luar biasa bagus, indah. Dan saya dan keluarga nginep di kamar itu dan mereka tidur di dekat laundry room. Elder Charlie dan Miss Joe tahun ini kemarin memberikan kamar utama mereka yang super indah sekali. Ya, kami tinggal dan tidur di dan mereka tidur di kamar sempit aja. Gak ada yang terikat di hati mereka. Ini hanyalah satu dari banyak contoh lain. Ya, sebagian kalian bisa menjadi saksi juga. Pasti apapun yang dibolehkan oleh keluarga Vincent untuk kalian pakai begitu aja. Gitu. Dan banyak hal lain. Dan ini adalah contoh di mana kehidupan orang yang tidak terikat terhadap benda-benda di dalam hidup mereka. Sebaik dan sebagus apapun benda itu. Sebaru dan selama apapun benda itu. Biasanya kalau barang yang lama kita boleh-bolehin aja. Kalau yang baru, aduh, haleluya, gitu. Kehidupan yang tidak mengikatkan diri kepada hal-hal atau benda-benda yang mereka miliki. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu Saudara. Hati mereka tidak terikat sama sekali kepada benda karena mereka adalah murid Kristus. Hati mereka tidak sama sekali terikat terhadap kemewahan karena mereka murid Kristus. Sampai hari ini mungkin kamu masih punya benda yang bahkan baru mau disentuh atau dipindahkan karena lagi beres-beres saja kamu sudah marah-marah kayak Merapi mau pecah. Iya atau iya? Iya. Hatimu masih terikat terhadap benda Bapak Ibu Saudara. Kamu gak bisa jadi murid Kristus loh. Kamu gak bisa jadi murid Kristus loh. Aku seriusan ya.
Ingat bahwa tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid Kristus. Haleluya. Haleluya. Ayat 34 Lukas 14 tadi. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ada pertanyaan waktu itu, gimana garam bisa nggak asin ya? Kan garam itu selalu asin. Siapa yang di sini pernah beli garam nggak asin? Garam waktu itu sedikit berbeda dengan garam yang kita miliki saat ini, Bapak Ibu Saudara. Garamnya menyelimuti batuan. Dan batu itulah yang mereka sebut garam, bukan hanya yang menyelimutinya. Ya. Dan waktu mereka ambil adalah batuan itu, dan batuan itulah yang mereka sebut garam. Jadi saat mereka memasak atau membuat sesuatu, mereka memasukkan batu itu ke dalam masakan itu, terus nanti keluarkan setelah asinnya cukup. Dan satu batu itu bisa dipakai berkali-kali. Gitu. Mereka memasukkannya, masak dan dibutuhkan, terus dikeluarkan lagi. Saat batu itu sudah tidak asin lagi atau setelah dipakai beberapa lama, gitu, mereka buang gitu aja ke jalan atau keluar rumah mereka. Dan terus cuma jadi batuan di jalanan aja. Gitu. Dan diinjak-injak orang. Itulah mengapa mereka dapat melihat ayat ini lebih mudah daripada kita. Mereka tahu bahwa garamnya dapat menjadi tawar. Dan hanya diinjak orang setelah itu. Dan statement ini diungkapkan Yesus di tengah-tengah pembicaraan tentang harga yang harus dibayar untuk ngikutin dia. Apa hubungannya? Garam ini terbentuk dari endapan zat garam di air yang lama. Semakin lama endapannya semakin kuat garam dan semakin asin di situ. Prosesnya semakin dalam dan semakin lama semakin bertambah keasinan pada garam itu. Semakin diproses, dia semakin asin. Bisa mengerti? Semakin terus ada di dalam proses, semakin punya banyak endapan dan dia semakin asin. Semakin bertumbuh dan bayar harga, semakin asin hidupmu. Berhenti bayar harga, berhenti pengasinannya. Coba cicipi kanan kirinya, asin gak mereka? Di Markus 9:50 catat aja di bagian akhir dikatakan, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Artinya jangan terlalu makan garam, maksudnya tiap hari harus ada garam gitu, harus ada, nanti darah tinggi gue ya. Ya. Ada yang harus dibangun terus menerus oleh kita, Bapak Ibu Saudara. Ada yang harus terus menerus diendapkan untuk kita terus menjadi asin. Karena garam hanya berguna saat dia asin. Garam hanya berguna saat dia asin. Coba rasain. Hidup kita apakah masih asin? Jangan gak mandi 2 hari ya. Iya tetap. Pak Giri saya gak mau asin, saya luntur gitu. Jadi maaf ya saya gak mandi. Wow. Harga yang harus dibayar bagian ini adalah untuk teman-teman terus ada di dalam proses itu. Semakin kamu diproses, semakin membayar harga, kamu semakin asin. Kalau kamu berhenti, mungkin orang berpikir aku cuma bisa bayarnya sampai fondasi aja, sudah kan? Ya kamu tetap nggak bisa asin, karena kamu harus terus membayar harga. Kamu harus terus diproses, kamu harus terus bertumbuh.
Karena garam yang udah nggak asin, nggak bisa dipakai apa-apa. Kamu harus terus dijaga keasinannya. Ya, harus ada garam di dalam dirimu. Ini beberapa harga yang harus kalian bayar setelah ini. Tapi ada sesuatu lain yang saya mau sampaikan. Yesaya 1:22. Sudah banyak yang siap bayar harga mulai hari ini. Amin. Bayar harga terus menerus sampai pembangunan selesai. Amin. Yeah. Apapun yang Tuhan mau ke depannya, bayar lagi. Bayar lagi. Ada biayanya, ambil lagi. Ada tantangan, korbankan lagi. Tidak akan pernah berhenti sampai kesempurnaan serupa dengan Kristus terjadi. Yesaya 1 ayat 22 dikatakan, perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Di dalam terjemahan lain kata arak ini juga diterjemahkan sebagai wine atau anggur. Anggur juga melambangkan penderitaan yang harus dialami dan dirasakan. Yesus katakan, minumlah anggur ini sebagai peringatan akan aku tentang penderitaan yang Yesus ambil untuk memeteraikan kita dan membebaskan kita. Di ayat Yesaya ini, nubuatan Tuhan cukup keras untuk umat Tuhan pada waktu itu terhadap ketidaksetiaan mereka. Tidak setianya mereka terhadap Tuhan. Salah satu ketidaksetiaan mereka adalah Tuhan nyebutnya seperti anggur yang dicampur dengan air. Sama dengan anggur yang mereka encerkan. Kenapa anggur ditambah air? Supaya modalnya lebih kecil mungkin kalau mau dijual. Agar tidak sekeras yang seharusnya. Betul? Siapa suka minta Pak brand vodka tapi dicampur air rasa atau pakai soda? Kenapa? Ya kan? Karena nggak mau keras ya kan? Kamu mau dilembutkan dikit. Saya mau kasih tahu ya, Tuhan marah dengan jemaat yang seperti itu. Tuhan tidak suka jemaat minum anggur yang diencerkan. Tuhan tidak suka jemaat yang maunya lebih mudah dan dipermudah. Amen. Penderitaan yang dikurangi. Ya, dikurangi dikit, takutnya nanti terlalu sulit untuk orang-orang. Jangan, orang-orang nanti gak ada jemaat gereja ini. Inilah yang dikatakan murid-murid Yesus di Yohanes tadi. Dia bilang, wah kayaknya ini terlalu keras. Ini kayaknya bahaya deh. Orang-orang bakal gak bisa nerima. Kita bukan jemaat seperti itu. Kita juga tidak akan pernah menjadi seperti itu. Amin. Saya mau pastikan itu. Kita tidak mau mengencerkan anggur untuk siapapun. Amin. Nggak ada vodka rasa di sini. Kita tidak mau mengurangi kesulitan apapun yang memang harusnya ditanggung untuk menjadi murid Kristus. Karena tadi ingat di Efesus 4:11 tujuan kami adalah menjadikan kalian murid Kristus yang sejati. Kalau kami mengurangi anggurnya, kalian tidak akan pernah jadi murid yang sejati. Bukan kami jahat, tapi memang itu harganya. Anggur murni memang keras, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus sendiri berdoa dan menyatakan, ya Bapa, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Karena dia tahu berat. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti apa yang kau kehendaki. Yesus sadar seberapa berat harga yang harus dibayar, tetapi kalau memang itu yang harus dia minum, dia akan meminum. Kalau memang kita harus menderita, terpujilah Tuhan. Karena kita mau jadi murid Tuhan. Kalau mau jadi murid Kristus, harus bayar harga.
Saya mau terus bayar harga untuk terus bertumbuh menjadi murid Kristus. Saya mau terus berubah dan diubahkan untuk menjadi murid Kristus. Saya mau menyangkal diri saya sendiri. Saya tidak mau lagi percaya terhadap siapa saya. Aku nggak mau lagi bilang, ya aku tuh kan orangnya seperti ini. Saya mau berubah karena saya mau jadi murid Kristus. Saya tidak mau mempercayai karakter saya sendiri, tapi saya mau mempercayai karakter yang Tuhan mau jadikan siapa saya. Saya mau mengasihi Yesus lebih dari orang tua saya, lebih dari istri saya, mengasihi Kristus lebih dari anak-anak saya. Apapun yang dia bilang lebih penting daripada apa yang mereka bilang. Kesenangan Tuhan lebih penting daripada kesenangan mereka. Saya mau menanggung penderitaan dan tantangan yang memang harusnya memang saya pikul. Kalaupun memang harus ditolak, ya sudah. Tapi saya tidak akan malu. Karena aku unasame. Saya mau melepaskan diri dari semua benda-benda, barang-barang yang ku sayangi dan ku cintai, yang kuhabiskan banyak duit untuk membelinya, yang paling kurapikan dan paling ku taruh di lemari yang paling baik. Kalau untuk saudaraku perlu, kenapa aku harus punya itu? Gimana kalau itu tak jual untuk saudaraku bisa makan? Pernahkah kamu berpikir tentang hal itu? Artinya benda bahkan tidak mengikat kita. Melepaskan diri dari semua ikatan benda dan kepunyaan yang ada dan hal-hal dunia ini. Saya mau terus diasingkan, mau terus bertambah dan diendapkan, semakin hari semakin terus asing. Karena tidak lari dari proses yang harus terjadi. Saya mau jadi murid Kristus dan sampai kesempurnaan dan keserupaan dengan Kristus menjadi sempurna dalam hidup saya. Inilah biaya dan harga yang harus dibayar. Untuk semua orang dan bagi semua orang. Dan seperti Yesaya katakan, kita nggak mau mengencerkan anggur. Kita nggak mau mengurangi penderitaan yang memang harusnya diderita. Kita nggak mau mengurangi dan memberi diskon supaya orang bisa datang. Cukup kopi Holy Crown aja yang kita diskon. Harga untuk jadi murid Kristus kita nggak kurangi. Ada beberapa yang di sini, Stanley dan yang lain bisa menerima kenyataannya. Kami bahkan tidak bisa. Oh nggak apa-apa, setahun lagi bisa tetap lulus, nggak juga. Tuhan ngomong ya cuma bisa harus ditaati aja. Tapi kamu gak akan sendiri. Kami ada bersama kamu dalam menjalani hal itu. Kita akan ada dalam perjamuan dan meminum anggur itu. Dan anggurnya tidak diencerkan. We not watering down the wine, right? We not watering down the wine, right? It should be in the box, no? Wow, man. Yeah. Saya mau ke Lukas 22 ayat 19. Lukas 22 ayat 19. Lukas 19 ayat 22. Yang sudah dapat katakan amin. Oh, Lukas 22 ayat 19. Betul sih. 22:19. Kuale-kuale aku. Yes. Kuale-kuale awake. Lalu ia mengambil roti dan mengucap syukur dan memecahkannya dan memberikan kepada mereka.
Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Menjadi peringatan akan Yesus Kristus sendiri. Inilah tubuh Kristus. Saat kita memakannya hari ini, haruslah menjadi peringatan bagi kita tentang siapa Dia dan apa tubuhnya itu. Tubuhnya tersusun dari banyak anggota. Dari banyak murid-murid Kristus. Dari banyak orang-orang yang mau bayar harga. Dari banyak orang yang terus bertumbuh dan mengorbankan. Dari banyak mereka yang terus memikul salib mereka dan dalam penolakan mereka. Tubuh Kristus tersusun dari itu. Saat murid-murid Kristus bersatu, disitulah tubuh Kristus tersusun. Tubuh Kristus yang sesungguhnya. Mari kita ambil bagian kita. Dan bagian kita menjadi tanggung jawab kita. Kita pastikan kita jadi murid Kristus. Karena hanya murid Kristus yang sejati. Yang bersatu dan menjadikan tubuh Kristus yang sejati. Bisa mulai dari belakang. Sudah semua? Pandang bagianmu dan lihat ini. Ini adalah siapa kamu. Sekali lagi, tubuh Kristus yang sejati hanya terbangun oleh murid-murid Kristus yang sejati. Pastikan kita terus bayar harga yang harus dibayar untuk jadi murid Kristus yang benar. Kita tidak encer kan anggurnya. Ya 20 katakan demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku dan ditumpahkan bagi kamu. Ini adalah darah Kristus yang tercurah dalam penderitaan untuk menanggung dosa kita dan penderitaan dan serta membebaskan kita. Anggur ini menjadi peringatan bagi kita bahwa dengan mengalami kematian dan penderitaan Kristus, kita bisa sempurna jadi seperti Dia. Kalau tidak mau mengencerkan anggur, dan kita tidak akan pernah mau mengencerkannya untuk siapapun. Kita tidak mau mengencerkan anggur yang seharusnya kita minum. Kita mau minum anggur yang seharusnya kita minum saja. Kita harus tetap bayar harga sepenuhnya. Mari kita minum dengan peringatan dan mengingat bahwa harga yang Dia bayar untuk kita membayar harga yang harus kita bayar. Dan harga yang harus kita bayar menjadi peringatan bagi kita waktu kita meminumnya.